Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tentang materi pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam ini umumnya ada 3 istilah. Yang pertama adalah tarbiyah, yaitu pengajaran, memelihara, dan juga mendidik. Kemudian ada juga taklim. Taklim yaitu proses pemindahan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah ta'dib, yaitu pengenalan dalam pengetahuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan ke diri peserta didik. Menurut Nasir, ilmu pengetahuan berguna untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Nah, peserta didik ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian, konsep pendidikan dalam Islam artinya mempertemukan pengaruh dasar dan juga pengaruh ajar. Pengaruh pembawaan dan juga pengaruh pendidikan diharapkan akan menjadi satu kekuatan yang terpadu, yang berproses ke arah pembentukan kepribadian yang lebih sempurna. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan kepada pengajaran yang berorientasi kepada intelektual penalaran, tetapi juga lebih menekankan kepada pendidikan yang mengarah kepada kepribadian yang utuh dan juga bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani Bahaudin akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan tentang metode-metode pendidikan Islam. Menurut Armai Arif menerangkan tentang metodologi pendidikan dalam Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran menggunakan sistem multi-approach yang meliputi antara lain yang pertama adalah pendidikan religius, bahwa manusia diciptakan memiliki potensi dasar atau bakat agama. Yang kedua adalah filosofis, bahwa manusia adalah makhluk rasional atau berakal pikiran untuk mengembangkan diri dan kehidupannya. Yang ketiga adalah pendekatan rasio kultural, bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga latar belakangnya mempengaruhi proses pendidikan. Yang keempat adalah pendekatan saintifik, bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif dan afektif yang harus ditumbuh kembangkan. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, di antara metode pendidikan Islam yang dianggap paling penting dan paling menonjol adalah yang pertama, metode dialog Qur'ani dan Nabawi. Yang kedua adalah mendidik melalui kisah-kisah Qur'ani dan Nabawi. Yang ketiga adalah mendidik melalui perumpamaan Qur'ani dan Nabawi. Yang keempat adalah mendidik melalui keteladanan. Yang kelima, mendidik melalui aplikasi dan pengalaman. Yang keenam, mendidik melalui ibroh dan nasihat. Yang ketujuh adalah mendidik melalui targhib dan tarhib. Menurut Abu Tinnata, Al-Quran menawarkan berbagai metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, metode ceramah atau khutbah, metode diskusi, metode lainnya yaitu metode perintah dan larangan. Sementara Ahmad Zanan As-Sibutin, pendidikan Islam itu antara lain yang pertama adalah pengajaran yang terdiri dari pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung. Yang kedua adalah diskusi atau musyawarah. Yang ketiga pemberian tugas. Yang keempat tuntunan. Yang kelima pembiasaan. Yang keenam keteladanan. Yang ketujuh sosiodrama. Yang kedelapan targhib dan tarhib. Yang kesembilan mendidik diri sendiri dengan tafakur dan tadabbur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam.
Pendekatan dalam pendidikan Islam merupakan suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati peserta didik dan untuk mempermudah pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Adapun pendekatan dalam pendidikan Islam yang seharusnya dikembangkan oleh para pendidik itu ada 6, yakni yang pertama yaitu pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif, motivatif, dan afektif. Yang kedua yaitu pendekatan sosial kultural, yaitu pendekatan yang menekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Yang ketiga yakni pendekatan religius. Pendekatan religius merupakan pendekatan yang membawa akidah dan keimanan dalam pribadi peserta didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif. Yang keempat yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejarah. Yang kelima yakni pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Dan yang terakhir yakni pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang berdasarkan tinjauan atau pandangan falsafah.